Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Jakarta Kota ataupun di sekitar stasiun Beos. Ini adalah koridor ataupun akses trotoar beserta kanopi yang disiapkan untuk para pejalan kaki menuju ke arah stasiun Jakarta Kota dari arah Mangga 2. Nah, trotoar ini sudah selesai dari tahun 2023 dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Hanya saja beberapa area di sini dimanfaatkan untuk parkir, kemudian untuk berjualan. Seperti biasa di Jakarta memang perlu sekali pengontrolan area-area yang memang tidak diawasi sehingga dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Sampah-sampah masih kita lihat di beberapa lokasi walaupun tidak banyak. Kedepan kita akan melihat perkembangan dari pekerjaan JSDP ataupun Jakarta Sewerage Development Project ataupun pekerjaan yang akan membangun sistem dari pengolahan air limbah, jaringan pemipaannya sampai ke lokasi yang sudah disiapkan tersentralisasi. Nanti di sana akan diolah air limbahnya dan baru bisa dibuang ataupun dialirkan ke misal ke arah laut, ke arah sungai dan lainnya sehingga aman. Untuk area di depan stasiun sebenarnya sudah ada celukan-celukan ataupun jalur-jalur masuk kendaraan angkutan kota agar pada saat menaik dan menurunkan penumpang tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di sepanjang jalan dari arah kota ataupun arah stasiun kota yang ada di sini menuju ke Mangga 2. Hanya saja tetap kendaraan-kendaraan angkutan umum di sini parkir dan juga ngetem menunggu penumpang. Kemudian setelah dipagar pun tetap ada yang berjualan di pinggir dari pagar stasiun kota sisi selatan. Nah, di depan dari gedung stasiun Beos ini sebenarnya ada area yang ditutup. Nah, ini kemarin kita sempat lihat adalah area yang sedang dikerjakan akses menuju ke stasiun MRT kota yang ada di pintu besar selatan ya. Nah, terdapat di pertigaan ini tadi ada ekskavator yang melakukan penggalian. Kita akan lihat di bagian dalam sudah ada kren yang dikerahkan untuk proses pekerjaan lanjutan pengangkatan material pada saat pembangunan akses entrance 4 dan juga entrance utama menuju ke arah stasiun MRT kota dari stasiun Jakarta Kota Beos yang ada di sini. Tadi kita lihat para pedagang di pinggir jalan, di pinggir pagar, kurang lebih seperti ini. Walaupun kabel udara sudah tidak kelihatan, namun ternyata pedagang ini tetap di bagian pinggir jalan. Dan di tengah jalan seperti yang kita bisa lihat ada area-area yang ditutup Kemudian dengan adanya pedagang parkir dan area yang ditutup tentu jalan akan menjadi lebih sempit dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini adalah area-area celukan yang disiapkan bagi kendaraan angkutan kota yang akan menaik turunkan penumpang. Baik, di bagian kanan ini tadi area pembangunan JSDP namanya ataupun Jakarta Sewerage Development Project yaitu proyek ataupun proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah yang ada di Jakarta. Seperti yang kita ketahui untuk area-area yang cukup banyak di Jakarta ini memiliki kualitas air tanah yang rendah. Kemudian secara sanitasi ataupun kesehatan tentu tidak baik. Hal ini dikarenakan banyaknya air-air limbah baik itu rumah tangga ataupun juga limbah-limbah yang berasal dari gedung-gedung itu dialirkan ke misalnya saluran-saluran yang ada sehingga mengakibatkan air-air yang ada di sana yang di bawah tanah mungkin bisa tercemar karena adanya air-air limbah yang mungkin mengandung bahan-bahan kimia dan juga lainnya. Oleh itu sebelum air dialirkan ke saluran air atau juga ke tempat pembuangan atau ke arah sungai, laut dan lainnya, air limbah terutama itu diolah dulu, ada namanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, untuk Jakarta di sini sudah ada pembangunan dari sistem pengolahan air limbah secara terpusat, kemudian limbah-limbah yang ada di gedung rumah dan lainnya akan dialirkan ke sana. Sebelum kita lihat area-area yang ada pengerjaan JSDP-nya ataupun instalasi pipa air limbah karena air limbah ini akan disalurkan melalui pipa-pipa khusus ke satu titik, kemudian di sana diolah dan akhirnya setelah
tidak lagi mengandung bahan-bahan yang berbahaya, barulah dialirkan. Kita akan melihat trotoar yang sudah selesai di tahun 2023 dari arah stasiun Jakarta Kota sampai ke arah Mangga 2 di sini. Nah, trotoarnya mungkin di tahun 2023 sangat rapi, bersih ya. Saat ini kalau kita lihat mulai banyak yang menghitam, kemudian ada banyak sampah. Biasanya trotoar-trotoar tersebut dipakai untuk barusan juga untuk parkir, untuk berjualan, untuk biasanya juga dibuang limbah-limbah kopi, makanan, kemudian bekas masakan dan lain-lainnya sehingga menjadi kotor. Untuk listrik ya, di sini lampu penerangan sudah menggunakan listrik bawah tanah. Jadi kabel-kabel udara sudah kita tidak lihat lagi berseliweran, termasuk juga kabel-kabel komunikasi ataupun kabel-kabel utilitas lainnya. Jadi lebih rapi dan lebih tertata. Tinggal pengaturan dari tadi mungkin para pedagang, kemudian para pengendara kendaraan bermotor yang menaiki trotoar dan memarkirkan kendaraannya sana. Ini tidak hanya di Rasuna Said yang kalau kita lihat, apalagi di kawasan ini mungkin pengawasannya tidak seketat HR Rasuna Said. Bagian trotoar yang bersebelahan dengan akses masuk gedung juga dilengkapi dengan bolat-bolat ya, ataupun tiang-tiang kecil yang akan menghalangi kendaraan-kendaraan naik ke atas trotoar. Walaupun kita juga masih lihat ada kendaraan. Kemudian tetap ada yang berjualan dan ada yang parkir di pinggir jalan. Untuk jalur ini nantinya akan ada MRT ya, yang lanjutan dari arah MRT kota menuju ke arah Ancol. Nah, ini ada di bawah tanah nanti di sekitar sini masih. Kemudian di ujung Jalan Gunung Sahari ke arah Ancol akan ada jalur layang dari MRT Jakarta, dan di Ancol tersebut, Ancol Barat akan punya satu depo MRT. Saat ini MRT hanya punya depo di Lebak Bulus. Baik, kita akan putar balik di depan Mangga 2 ya. Tadi kita sudah lihat area-area yang ditutup. Nah, ini ada lagi, ini masih dalam rangka menyelesaikan proyek JSDP tadi, yaitu pengelolaan sistem pempipaan dari pengelolaan air limbah yang ada di Jakarta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, mengurangi dampak buruk limbah domestik ya, meningkatkan kesehatan masyarakat karena dengan air limbah disalurkan ke pipa tertentu, tidak lagi ke saluran-saluran air yang ada, maka kualitas air yang berada di sekitarnya menjadi jauh lebih baik. Lalu ada mengatasi masalah septic tank ya, yang ada yang di dekat sumur air tanah, biasa seperti itu. Tahapan-tahapan proyek itu saat ini masih di zona 1 nampaknya. Lebih banyak pekerjaannya ditargetkan selesai di tahun 2027. Ya, nanti MRT selesai, LRT selesai, yang JSDP juga selesai. Teknologi yang dipergunakan untuk pembuatan pipa, saluran pipa yang ada di sepanjang jalur JSDP ini adalah jacking ya. Jadi di area yang tertutup ini itu dibuat semacam lubang ya, ke dalam digali, lalu biasanya lubang tersebut dipasang dinding-dinding sheet pile baja untuk menahan tanah yang ada di pinggir tidak masuk ke dalam lubang, dan sampailah pada kedalaman tertentu kemudian dilakukan pengeboran. Nah, pengeborannya dengan menggunakan jacking ataupun sistem hidrolik yang menekan tanah secara terus-menerus hingga sampai ke lokasi lubang lainnya, dan dipasanglah pipa. Pipa-pipanya seperti apa? Ini yang ada di sampingnya, kita bisa lihat. Ini disambung satu persatu pada saat jacking. Jadi tanahnya dibor, ditekan, mungkin akan mirip dengan pengeboran MRT, hanya saja ukurannya kecil. Di bagian atas di layang kereta ada satu rangkaian kereta KRL nampaknya antri menuju ke arah stasiun kota. Nah, pipa-pipa di sini tidak langsung panjang pipanya, tapi segmen per segmen. Jadi pada saat di jacking ataupun ditekan tanahnya diambil, dikeluarkan, dipasanglah pipa-pipa ini sehingga menjadi sebuah saluran yang panjang, dan akhirnya
air limbah dapat dilewatkan ke pipa-pipa ini dari rumah-rumah ataupun dari gedung-gedung yang ada di sini. Lokasi-lokasi ini mungkin sahabat orang Indonesia dapat melihatnya di Jalan Mangga 2 ya, Mangga 2 Raya ke arah stasiun kota. Nanti itu ada juga di Jalan Cikini, kemudian di arah Jalan Tambak dan seterusnya. Kita akan lihat nanti ke depan. Lalu manfaatnya apa lagi ya selain yang tadi? Untuk pekerjaan dari JSDP ini ataupun pengolahan air limbah, yang pertama yang pasti adalah menjaga kualitas air tanah ya dari pencemaran. Yang kedua itu adalah minimnya potensi penurunan permukaan air tanah. Kalau air tanah sudah turun, maka ruangan bawah tanah ataupun tanah-tanah itu akan berongga dan tanah akan menjadi turun ke bawah ya. Sehingga kalau area ini mungkin air laut akan naik, mungkin ke arahnya ke sana ya. Lalu ada sanitasi yang baik dapat mengurangi stunting, meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, kita pindah ke Raden Saleh ya. Ini di depan adalah Jalan Cikini Raya dan persis di titik pertemuan di pertigaan ada pekerjaan yang sama, yaitu pembuatan lubang ataupun galian yang nantinya akan dipasang pipa-pipa ke arah galian berikutnya yang menuju ke stasiun Cikini atau juga terus ke Jalan Tambak. IPAL-nya ada di mana ataupun instalasi pengolahan air limbahnya ada di mana? Ya, ini kan baru pipa-pipanya nih dari rumah-rumah, dari gedung-gedung dan lainnya. IPAL-nya ada di sekitar Waduk Pluit dan itu dalam proses pengerjaan ya di tahun 2024 di Desember lalu itu sudah mencapai 22,7%. Nah, zonanya yang dilayani oleh saluran-saluran pipa air limbah itu masih di zona 1 dan zona 1 ini kalau tidak salah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Ini yang kita lewati masuk Jakarta Pusat. Jalan Cikini Raya yang jelas sudah cukup sempit ya. Ditambah pekerjaan ini tentu akan sangat sempit lagi dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan satu lajur saja. Kalau kendaraan lebih besar pasti tidak bisa melewati jalan ini. Jadi mohon dapat dihindari jalan-jalan seperti ini terutama di jam pergi kerja dan pulang kerja ya. Kemudian kendaraan-kendaraan lain di sini juga parkir di pinggir jalan ya, karena mungkin lokasi-lokasi yang akan dituju tidak menyediakan lahan parkir ataupun lahan parkirnya habis. Jalan Cikini Raya ini salah satu jalan yang tadinya menjadi percontohan untuk kawasan yang bebas kabel udara. Ya, kemudian yang kita lihat juga tiang-tiang listriknya di sini sudah menggunakan kabel bawah. Meski ada satu kabel yang bergelantungan di tiang ini, harusnya tidak ada kabel ya di sekitar area ini. Untuk sistem pengolahan air limbah dan juga pemipaannya sampai ke Pluit tadi itu masuk dalam proyek strategis nasional ya, dan ditetapkan dalam peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 yang ditargetkan tadi selesai di tahun 2027. Wastewater Treatment Plant ataupun IPAL-nya itu memiliki area seluas 3,9 hektar. Di sana di sekitar Pluit tadi, di Waduk Pluit mampu melayani kebutuhan sanitasi lebih dari 1 juta penduduk. Jakarta sendiri kita dengarkan bisa 8-10 juta ya. Ini persis juga di samping stasiun Cikini, area yang ditutup ini pekerjaan JSDP ataupun pembuatan saluran air limbah yang ujungnya nanti ke arah Pluit. Hal yang belum dapat hilang ya di kawasan sini adalah parkir sembarangan, terutama tadi angkutan-angkutan ya. Jadi sistem jacking tadi atau pipe jacking itu mendorong pipanya menggunakan hidrolik, kemudian mulai dipasang segmen-segmen yang berbentuk bulat beton sehingga menjadi pipa secara keseluruhan. Nah, penggunaan metode tersebut ya memang dipakai untuk meminimalisasi penggalian yang
cukup besar. Biasanya kalau membuat saluran kan harus digali dari ujung ke ujung. Kalau ini metodenya cukup digali di beberapa titik dengan jarak tertentu, lalu pipanya dibor lah, modelnya seperti itu, sehingga tersambung di antara saluran-saluran yang ada. Kita ke arah Jalan Tambak. Ada ya di sini. Kemudian ke arah Diponegoro atau ke arah rumah sakit ya juga ada. Potensi tercemarnya lingkungan di Jakarta tentu sangat tinggi kalau kita lihat kebiasaan masyarakat membuang sampah ke kali dan juga membuang air limbahnya di mana-mana ya, dengan adanya jaringan air limbah, perpipaan air limbah, jaringan dan sistem pengolahan air limbahnya IPAL ya. Diharapkan keadaan-keadaan yang seperti tadi dapat diminimalisir. Proyek JSDP Zone 1 bertujuan untuk membangun jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah yang lebih luas dan terstruktur. Ini contohnya di Jalan Proklamasi. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya, dan memastikan limbah domestik dikelola dengan baik, mengurangi pencemaran air yang tadi, mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari air yang tercemar ataupun air yang terkontaminasi. Jalan Proklamasi juga sempit dan ada pekerjaan JSDP ini. Nah, dananya dari mana? Karena pekerjaan ini juga lumayan banyak ya, banyak lokasi, kemudian cukup luas jaringan perpipaannya. Ternyata pendanaannya berasal dari JICA ataupun Japan International Cooperation Agency dengan target penyelesaian 2027. Kemungkinan ini karena sama ya, pendanaannya berasal dari JICA, mirip dengan MRT. Jadi mungkin targetnya disamakan. Baik, kita sudah sampai di titik temu antara Jalan Tambak, Jalan Proklamasi, dan ke arah Flyover Pramuka yang sedang ada pekerjaan pembangunan stasiun LRT Jakarta Matraman. Di sini kita tidak lihat pekerjaan JSDP-nya, mungkin nanti di depan. Sebenarnya pekerjaan ini terbagi dalam paket-paket ya, ada paket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang salah satu paketnya ada yang dikerjakan oleh Wika misalnya, lalu ada yang dikerjakan oleh Adi dan Utama Karya, lalu ada lagi yang Nindya Karya Modern ya, dan itu merupakan KSO ataupun kerjasama operasi untuk merampungkan proyek-proyek pemerintah, terutama terkait dengan kemaslahatan masyarakat ya, yang tentunya diharapkan membawa manfaat bagi Jakarta. Jadi jalur-jalur yang ada pekerjaan-pekerjaan seperti ini, ditambah lagi ada pekerjaan LRT, mohon dapat dihindari. Ya, terkadang pada saat kita menghindari tidak punya pilihan, karena beberapa jalur protokol itu menjadi ganjil genap. Adapun alternatif lain ataupun pilihan lain adalah menggunakan transportasi umum untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Baik, kita kembali ke stasiun Jakarta Kota, dan di depan itu ada area yang ditutup untuk pekerjaan JSDP. Trotoar di sini sangat bagus ya, sudah sangat bagus dibandingkan dengan sebelum 2023, dan sudah ada petunjuk jalan juga bagi tunanetra untuk ubin berwarna kuning. Kita masih menunggu 2027 untuk selesai dari pekerjaan JSDP. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.